Shalom, saudara terkasih, para umat pemenang. Selamat berjumpa kembali dalam Worship in Morning. Mari, kembali kita mau datang menghadap hadirat Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru. Kami percaya Tuhan ada rencana Tuhan yang indah buat hidup kami semua. Kami mau serahkan tubuh jiwa roh kami untuk duduk diam menghadap hadirat-Mu. Urapan Allah mengalir di tempat kami masing-masing dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Mari saudara terkasih, pagi hari ini sebelum kita memulai segala kegiatan hidup kita, kita mau duduk diam di hadapan Tuhan. Kita mau mendengar suara Tuhan. Kita mau nyatakan kepada Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, sebab kami percaya dalam hadirat-Mu Tuhan ada kuasa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari serahkan setiap pergumulan kita ke dalam tangan-Nya. Bapa, Kau mendengar Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Amin. Haleluya. Lewat lembah kelam Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Haleluya. Kita percaya Bapa selalu mendengar. Haleluya. Bapa, Kau mendengar ya Tuhan seruan hatiku. Ya Yesus, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Haleluya. Lewat lembah kelam Kau temani aku. Haleluya Yesus. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi.
Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia Yesus, Allah yang kuasa. Haleluya. Mari buka suaramu, sembah Dia. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Allah yang luar biasa Engkau, Allah yang layak kami sembah dan muliakan. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu siap menolong kami. Engkau punya banyak cara untuk menolong kami. Mari Tuhan, kami pagi hari ini mau serahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau selalu punya jalan yang luar biasa, yang dahsyat dan ajaib buat setiap pergumulan yang sedang kami alami Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Amin. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Amin. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Sekali lagi nyatakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami dapat kembali Tuhan menikmati hadirat-Mu. Melalui pujian penyembahan kami masuk dalam urapan-Mu yang baru. Karena itu biar kiranya segala pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu saat ini Tuhan. Kau bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Sekarang tibalah Tuhan, kami semakin membuka hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu, membuka telinga kami, membuka hati kami untuk firman Tuhan dan benih-benih firman Tuhan yang ditaburkan supaya tertanam dan berbuah lebat dalam hidup kami. Mari Tuhan urapi hamba-Mu supaya apa yang disampaikan hari ini semua datang dan bersumber dari Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Salam sukacita Bapak Ibu dan seluruh saudara-saudara yang mengikuti program Worship in Morning saat ini. Saya percaya kalau hari ini kita ada dan bisa memasuki hari yang baru, itu semua karena anugerah Tuhan. Tetapi kita jangan pernah lupa, itu juga tandanya Tuhan punya dan masih punya rencana untuk kita kerjakan sepanjang kita ada di dunia ini. Saudara-saudara, pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 8 ayat 37. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 37, firman Tuhan dituliskan seperti ini. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi saudara-saudara, sangat menarik perhatian saya, ayat ini dikatakan tetapi lebih dari semuanya itu kita lebih. Jadi boleh kita garis bawahi kata kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kita bukan hanya sekedar umat pemenang sebetulnya, tetapi kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kalau dalam bahasa Inggris ayat lebih, maksud saya kalimat lebih dari menang ini ditulis more than conqueror. Artinya melampaui, melebihi, seperti seorang yang menaklukkan, seperti orang yang lebih dari penakluk. Bukan hanya sekedar bisa menaklukkan, saudara-saudara, tapi dia lebih lagi. Dalam Alkitab kita tahu bahwa ada Daud, seorang remaja yang tetapi penuh dengan urapan Tuhan. Dia berhasil mengalahkan seorang raksasa bernama Goliat. Tetapi mungkin sebagian dari kita hanya mengerti dan mengetahui bahwa Goliat atau raksasa yang dikalahkan oleh Daud hanya Goliat saja. Tetapi kalau kita baca di dalam Alkitab, ternyata setelah dalam perjalanan Daud menjadi pahlawan orang Israel, dalam perjalanan hidupnya dia mengalahkan juga berkali-kali beberapa raksasa-raksasa lain, saudara-saudara. Jadi Daud sebetulnya bukan hanya mengalahkan raksasa Goliat saja, tetapi dengan timnya, dengan pasukannya, dia berhasil juga mengalahkan, boleh saya katakan, Goliat-Goliat yang lain atau raksasa-raksasa lain. Jadi dengan kata lain, Daud menjadi pemenang bukan hanya sekedar kebetulan. Waktu dia mengalahkan Goliat bukan hanya karena sebuah kebetulan belaka, tetapi karena memang diurapi Tuhan dan memang dia adalah lebih dari pemenang. Saudara-saudara, saya berikan sedikit ilustrasi. Waktu saya remaja, saya pernah mengikuti pertandingan 17-an Agustus ya, 17-an. Merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, ikut pertandingan bulu tangkis. Waktu diundi, sayangnya hari pertama atau pertandingan pertama saya, itu saya harus berhadapan dengan juara se-RT pada tahun yang lalu, pada 17-an Agustus, saudara. Jadi semua orang termasuk teman saya, dan maksud saya semua teman-teman saya termasuk saya berkata, waduh, kalau bahasa anak remaja waktu itu bilang begini, saudara, apes bener gitu ya, apes betul. Langsung berjumpa dengan juara se-RT. Ya sudah, apa boleh buat, terima nasib begitu, saudara. Tetapi yang menjadi surprise buat saya, yang mengejutkan adalah ketika pertandingan saya akan dimulai berhadapan dengan juara RT tahun yang lalu itu, tiba-tiba dia dinyatakan tidak bisa mengikuti pertandingan karena mengalami sakit, saudara.
Jadi saudara-saudara, dengan kata lain saya diberi kemenangan WO. Waduh, saudara-saudara, surprise banget ya, sebuah kejutan. Berarti saya bisa menang terhadap juara RT itu. Namun ini masalahnya kan sebuah kebetulan. Dan betul saja, pada besok hari, pada babak yang selanjutnya saya menghadapi pebulu tangkis yang lain, saya kalah telak dan sangat dipermalukan, saudara-saudara. Ya itulah yang namanya kemenangan karena kebetulan. Saudara-saudara, beda dengan Daud. Daud itu bukan hanya kebetulan. Dan firman Tuhan tadi bilang, lebih dari semuanya, kita bukan hanya orang yang menang karena kebetulan. Tetapi kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saya kasih contoh lagi untuk membuat firman Tuhan ini menjadi lebih kita mengerti. Ada seorang juara bulu tangkis bernama Rudy Hartono. Dia seorang yang sangat kita hormati tentu dalam dunia olahraga, khususnya bagi bangsa Indonesia, bahkan oleh dunia. Bapak Rudy Hartono pernah mencatat menjadi juara All England 7 kali berturut-turut. Bayangkan saudara, 7 kali berturut-turut. Dan terakhir pun dia sekali kalah, tetapi tahun sesudahnya itu, selanjutnya dia meraih lagi kemenangan, berarti lebih dari 8 kali, lebih dari 7 kali dia menjadi juara All England. Dan mungkin karena sudah faktor usia atau faktor apa yang lain saya tidak tahu, setelah itu memang prestasinya sudah mulai menurun. Namun yang harus kita perhatikan, 7 kali menjadi juara All England. Saudara-saudara, waktu itu belum ada kejuaraan olimpiade atau bulu tangkis di olimpiade, maksud saya. Itu sebuah prestasi yang luar biasa. Dia bukan hanya sekedar menang kebetulan, tetapi betul-betul dia adalah pemenang sejati. Karena itu disebut maestro dalam dunia bulu tangkis, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan memberitahukan kepada kita pada hari ini dalam ayat ini, bahwa kita semua lebih dari pemenang, more than conqueror. Kita bukan hanya sekedar mampu bisa menaklukkan tantangan hidup kita, masalah-masalah yang menghadapi kita. Tuhan beserta dengan kita. Karena itu saudara-saudara, pada hari ini kita harus semangat. Yuk bangkit kembali. Kalau saudara sedang menghadapi masalah, persoalan, dan pergumulan, ingatlah bahwa Tuhan sudah menjanjikan kemenangan buat kita. Firman Tuhan tadi berkata kita lebih dari pemenang karena Dia yang telah memberikan kepada kita kasih dan kuasanya. Karena itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apapun yang sedang kita gumuli hari ini, kita harus punya mental bahwa apapun yang kita hadapi, saya adalah orang-orang yang bisa mengalahkan bersama dengan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada menang. Kemenangan yang Tuhan janjikan kepada kita bukan kebetulan. Dalam Efesus pasal yang ke-6, Tuhan berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dalam peperanganmu. Artinya Tuhan sudah memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita sumber untuk kita bisa mengalahkan segala tantangan persoalan hidup kita. Dan bahkan Tuhan berkata bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya saudara, Tuhan sudah memperlengkapi kita untuk kita benar-benar bisa menjadi seorang yang lebih daripada menang. Karena itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita memiliki semangat ini, mari kita memiliki pengertian ini bahwa kita semua orang di dalam Kristus adalah orang-orang yang lebih daripada menang. Saudara-saudara, saya berdoa bahwa ayat-ayat firman Tuhan ini memberkati kita pagi hari ini atau sepanjang hari kita pada hidup kita hari ini. Dan saya yakin kuasa Tuhan akan semakin memberkati dan memberi pengertian yang lebih dalam. Karena kita semua Tuhan janjikan bukan hanya menang karena kebetulan, tetapi karena memang kuasa dan kasih Tuhan menyertai kita. Karena itu jadilah umat pemenang sejati. Bangkitlah, hadapi segala tantangan kita bersama Tuhan dan katakan pada diri kita, saya lebih daripada
orang-orang yang menang. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Izinkan Tuhan mengalirkan kuasa-Nya pagi hari ini dalam hidup kita. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang lebih dari menang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih pada Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan kami kembali diingatkan bahwa kami adalah para umat pemenang yang sejati, karena kami bukan menang kebetulan, tetapi karena Engkau telah berikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan, buat kami semua yang mungkin sedang bergumul Tuhan, dengan setiap masalah yang kami hadapi, sehingga mungkin kami merasa takut, kami merasa khawatir, kami merasa tidak bersemangat di dalam menghadapi kehidupan kami, karena setiap pergumulan yang kami alami. Pagi hari ini Tuhan, mari Tuhan, kami berdoa biar kiranya kekuatan baru mengalir buat kehidupan kami semua, sehingga kami boleh menang atas setiap masalah yang sedang kami hadapi. Sebab janji-Mu ya dan amin Tuhan, Engkau selalu berada bersama dengan kami untuk memberikan kemenangan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat kami semua yang mungkin mengalami pergumulan di dalam masalah kesehatan kami Tuhan. Mari Bapa Tuhan, beri pertolongan-Mu, jamah setiap sakit penyakit yang kami alami Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan, lewat kesembuhan ilahi yang boleh kami peroleh Tuhan, atas setiap penyakit yang sedang kami alami. Bapa, mungkin kami sedang bergumul Tuhan dengan masalah keuangan kami Tuhan. Mari Bapa di surga Tuhan, peringatkan kepada kami bahwa Engkau Allah yang selalu menyertai hidup kami. Berkati setiap usaha pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat kami semua yang mungkin sedang mengalami pergumulan lainnya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang akan campur tangan, Engkau yang akan tolong kami, sehingga kami boleh keluar menjadi pemenang sebagai dalam setiap hal yang kami alami dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu tercurah atas kami semua pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, mari biar kiranya Tuhan Engkau menyertai setiap langkah hidup kami. Kami boleh dihalau dari setiap mara bahaya, kami dijauhkan dari malapetaka Tuhan. Engkau memberkati setiap usaha kami, pekerjaan kami, setiap langkah kami Tuhan diberkati oleh Tuhan sepanjang hari ini. Dan kami boleh Tuhan izinkan menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia, tempat di mana kami hidup Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu buat Indonesia. Dan hari ini kami berdoa secara khusus, mari Tuhan pulihkan pandemi dari bangsa kami, sehingga pandemi boleh berlalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh pejabat pemerintah Bapak, agar mereka Kau berikan hikmat untuk dapat ya Bapak menjalankan setiap kebijakan sesuai dengan kehendak rencana Tuhan saja. Terima kasih Bapak, hamba berdoa,
belas kasihan-Mu atas Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa-doa kami. Haleluya. Sekarang saatnya saudara, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberikan kepada kita perlengkapan-perlengkapan untuk menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena itu terimalah dan gunakanlah dengan kasih dan kuasa dari Tuhan. Saat ini terimalah berkat dari Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, Yesus. Segala berkat Allah yang melampaui pikiran kita dicurahkannya pada kita mulai saat ini sampai Maranatha kedatangannya yang kedua kali. Tetaplah setia dan jadilah pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkatnya dicurahkan pada kita semua. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kiranya sepanjang hari ini Tuhan menyertai dan memberkati kita. Tetaplah bersuka cita. Kita akan berjumpa kembali pada Worship in Morning yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.